Kalau saya menyebut kata spill, POP, healing, core memory atau delulu, apa kalian langsung tahu artinya? Menariknya, sebagian besar dari kita memahami kata-kata tersebut, padahal beberapa tahun yang lalu istilah ini belum umum digunakan. Lalu, bagaimana otak kita bisa mempelajari kata baru hanya dengan sering melihat TikTok atau Instagram? Apakah media sosial benar-benar mengajarkan bahasa pada kita? Nah, melalui video ini, kita akan membahas fenomena tersebut dari sudut pandang psikolinguistik, yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana manusia memperoleh, memahami, menyimpan, dan menghasilkan bahasa. Sebelum kita membahasnya lebih jauh, bagaimana media sosial mempengaruhi bahasa, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan psikolinguistik. Jadi, psikolinguistik adalah cabang ilmu yang mengkaji hubungan bahasa dengan proses mental manusia. Menurut Harley, 2014, psikolinguistik mempelajari bagaimana manusia memperoleh bahasa, memahami makna, menyimpan kosakata di dalam memori, hingga menghasilkan ujaran ketika berkomunikasi. Dengan kata lain, fokus psikolinguistik bukan hanya pada bahasa yang digunakan, tapi pada bagaimana otak memperoleh bahasa tersebut. Setelah memahami apa itu psikolinguistik, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana sebenarnya otak kita mempelajari kata baru yang muncul di media sosial. Ketika seseorang pertama kali melihat kata spill di TikTok, kemungkinan besar ia belum mengetahui maknanya. Namun, setelah melihat kata tersebut berulang kali dalam sebuah video dan komentar, otak kita mulai menghubungkan kata itu dengan konteks yang sama, yaitu membagikan informasi atau rahasia. Proses ini disebut pemulihan kosakata. Dalam psikolinguistik, seseorang tidak harus belajar di kelas untuk memperoleh kata baru. Paparan bahasa yang terus-menerus di lingkungan termasuk media sosial juga dapat memperkaya kosakata seseorang. Lalu, setelah kita memahami kata baru, apakah kata tersebut hilang begitu saja? Tentu tidak. Otak akan menyimpannya di dalam sebuah sistem yang disebut mental leksikon. Mental leksikon adalah kumpulan dari seluruh kosakata yang tersimpan di dalam otak manusia. Mental leksikon tidak hanya menyimpan bentuk kata, tapi juga makna, cara pengucapan, serta hubungan kata tersebut dengan kata lain. Misalnya, ketika mendengar kata healing, sebagian orang langsung membayangkan liburan, alam, atau menghilangkan stres. Hal ini terjadi karena otak telah menghubungkan kata tersebut dengan pengalaman yang sering ditemui di media sosial. Setelah kata tersimpan di dalam mental leksikon, muncul pertanyaan lain. Bagaimana kata tersebut akhirnya bisa keluar saat kita berbicara? Disinilah proses produksi bahasa bekerja. Menurut model produksi bahasa dari Leveld, sebelum berbicara, seseorang akan melalui 3 tahap, yaitu menentukan pesan yang ingin disampaikan, memilih kata yang sesuai, kemudian mengucapkannya. Misalnya, ketika ingin meminta teman menceritakan sesuatu informasi, seseorang mungkin memilih kata spill daripada mengatakan coba ceritakan. Karena kata tersebut lebih sering muncul dalam ingatan dan lebih cepat dipanggil oleh otak. Namun, mengapa kita lebih sering menggunakan kata-kata viral dibanding padanan kata dalam bahasa Indonesia? Salah satu penjelasannya adalah konsep priming dalam psikolinguistik. Priming adalah kondisi ketika paparan terhadap suatu kata secara berulang membuat otak lebih mudah mengenali dan menggunakannya kembali. Karena pengguna TikTok dan Instagram terus-menerus melihat istilah seperti POP, era, atau spill,
Kata-kata tersebut menjadi lebih mudah diingat dan akhirnya digunakan dalam percakapan sehari-hari. Artinya, bahasa media sosial secara tidak langsung mengubah bahasa seseorang, tetapi memberikan paparan yang mempengaruhi proses mental dan memahami dan menghasilkan bahasa. Berdasarkan penjelasan tersebut, kita dapat melihat bahwa penggunaan istilah viral di media sosial bukan sesuatu yang terjadi secara kebetulan, melainkan hasil dari rangkaian proses mental yang dipelajari dalam psikolinguistik. Dapat disimpulkan bahwa fenomena penggunaan kosakata viral di TikTok dan Instagram dapat dijelaskan melalui kajian psikolinguistik. Media sosial menjadi sumber paparan bahasa baru, sedangkan otak manusia berperan dalam memperoleh, memahami, menyimpan, dan menghasilkan kosakata tersebut melalui pemerolehan bahasa, mental leksikon, produksi bahasa, dan priming. Dengan demikian, bahasa yang kita gunakan sehari-hari merupakan hasil proses mental yang kompleks, bukan sekadar meniru tren yang sedang populer. Setelah mengetahui proses tersebut, coba perhatikan kembali percakapan kalian sehari-hari. Apakah kalian juga sering menggunakan istilah seperti spill, POV, atau healing tanpa sadar? Jika iya, berarti otak kalian telah melalui proses pemrosesan bahasa yang dipelajari dalam psikolinguistik. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video ini dapat menambah wawasan kita tentang bagaimana perolehan bahasa diproses dalam pikiran manusia.